Kurang dari 3 hari lagi, Timnas Indonesia akan menghadapi laga krusial melawan China dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga. Pertandingan yang akan digelar pada 5 Juni 2025 ini bukan sekedar duel biasa. Ini adalah laga hidup dan mati. Jika Indonesia ingin melaju ke babak selanjutnya, kemenangan adalah kunci. Mengingat di laga terakhir, Jepang adalah lawan yang akan sangat sulit dilewati. Namun menariknya, di tengah tekanan besar yang menyelimuti pertandingan ini, para pemain Garuda justru menunjukkan wajah yang berbeda. Mereka nampak have fun dan penuh keceriaan selama training camp atau TC di Bali. TC ini bukan hanya soal fisik dan taktik, tapi juga proses penguatan chemistry antar pemain. Sementara itu, dari sisi lawan, Timnas China yang dijadwalkan akan tiba di Jakarta pada 2 Juni 2025 nampak cukup percaya diri. Mereka menargetkan kemenangan di GBK. Tapi tunggu, mereka mungkin lupa bahwa laga akan dimainkan di Indonesia. Nerak ke GBK bukanlah hal yang mudah. Dan pertandingan ini akan menjadi laga yang sangat menentukan. Selama ini, kita mungkin tak pernah membayangkan Indonesia mampu melangkah ke ajang Piala Dunia, bahkan mungkin hanya untuk bersaing. Namun, masuknya banyak pemain keturunan, suka tidak suka, memang telah mengubah kekuatan timnas. Dari tim yang dulunya diremehkan, menjadi tim yang mulai diakui kualitasnya di kawasan Asia. Mimpi besar pun mulai ditulis. Dengan langkah terdekat adalah melangkah ke ajang Piala Dunia. Sekarang, harapan itu ada di tangan para punggawa Garuda, dipimpin oleh sang kapten Jay Izzas yang akan memegang kendali di lini belakang dan menjadi tulang punggung tim. China akan menjadi ujian berat, meskipun secara umum Indonesia tampil lebih solid di beberapa laga terakhir dan lebih diunggulkan dalam pertandingan ini. Namun meremehkan lawan justru bisa menjadi bumerang. Timnas harus tetap fokus dan disiplin, karena satu kesalahan kecil bisa berdampak besar. Pertandingan Indonesia versus China ini rupanya bukan hanya menyita perhatian publik nasional, tapi juga mengundang sorotan besar dari media-media asing, termasuk dari China dan bahkan media global. News QQ, media besar asal Tiongkok ini, bahkan menyoroti panjangnya pemusatan latihan Timnas Indonesia di Bali sebagai bagian dari keseriusan skuad Garuda menghadapi laga krusial ini. Mereka menulis bahwa chemistry dan kesiapan mental Indonesia terlihat sangat baik. Selanjutnya ada media China, Sohu.com, media yang sering dikutip oleh media-media di Indonesia ini, menyebut pertandingan kontra Indonesia sebagai laga hidup dan mati bagi China. Mereka menyadari bahwa kekalahan akan membuat peluang mereka tertutup. Hal ini menunjukkan bahwa media China sendiri mengakui tekanan besar yang akan dihadapi tim mereka di Jakarta. Lalu, Sohu juga menjelaskan bahwa timnas China telah dijadwalkan berangkat ke Jakarta pada 2 Juni 2025 sebagai bagian dari persiapan akhir mereka. Dalam ulasannya, mereka juga menuliskan jika tim China telah melakukan pemusatan latihan 9 hari dan sekarang adalah waktunya membakar perahu Tiongkok dalam tanda kutip. Dari Reuters, dikonfirmasi jika bintang China telah kembali dari cedera jelang laga kontra timnas Indonesia. Dengan sebaliknya, Indonesia sedang dalam masalah saat banyak pemain utama mereka tidak bisa bermain, seperti Pas, Marcelino hingga Ragnar Oratmangun. Indonesia punya kunci kalahkan China. Meskipun China nampak cukup percaya diri untuk bisa meraih poin di Indonesia, namun mereka sepertinya lupa jika Indonesia bukanlah Indonesia 5 atau 10 tahun lalu yang mungkin akan inferior saat menghadapi timnas China. Pertama, Indonesia punya skuad yang secara kualitas lebih baik. Data dari Transfer Market menunjukkan bahwa nilai pasar skuad Indonesia saat ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan China. Pemain-pemain naturalisasi seperti Jay Izzas, Sam Hai, hingga Kevin Dix dan Messilhurst memberikan kedalaman dan kelas berbeda pada skuad Garuda. Dikutip dari laman Transfer Market, nilai dari tim Garuda adalah 651 miliar rupiah, dan itu jauh di atas nilai skuad China yang berada di angka 209,88 miliar rupiah. Tak hanya dari segi nilai skuad, secara individu, Indonesia juga memiliki pemain yang bermain dengan sangat baik di level tertinggi sepak bola Eropa. Kevin Dix contohnya,
Pemain serba bisa tim Garuda itu baru saja memenangkan 2 gelar di Liga Denmark musim ini. Sedangkan Dean James baru saja memenangkan trofi Piala Belanda bersama timnya. Kunci kedua tim Garuda bisa percaya diri adalah neraka GBK dan efek psikologis. Meski kapasitas stadion utama Gelora Bung Karno dikurangi dari maksimal 80.000 kursi, namun dipastikan setidaknya 60.000 supporter akan hadir langsung saat tiket telah terjual sold out. Dan seperti yang sudah terjadi berkali-kali, atmosfer GBK punya kekuatan tersendiri. Suara pekikan supporter, koreografi, dan nyanyian penuh semangat bisa menciptakan tekanan mental yang luar biasa bagi tim lawan. Banyak tim besar Asia yang gagal tampil maksimal saat bermain di bawah teror GBK. Seperti Australia yang kita tahan imbang 0-0 di GBK, hingga Arab dan Bahrain yang mampu kita kalahkan. China pun bukan pengecualian. Bahkan media mereka menyebut GBK sebagai tempat berbahaya dan penuh tekanan psikologis tinggi. Para pemain kunci tim Garuda fokus pada timnas. Untuk menaklukkan China, Indonesia akan bertumpu pada 3 poros kekuatan di tiap lini. Jay Izzaz di belakang, Tom Hai dan Joy Pelupessy di tengah, serta Ole Romani di lini depan. Sebagai kapten tim, Jay Izzaz bukan hanya tangguh dalam duel udara dan intercept, tapi juga tenang dalam membangun serangan dari bawah. Bermain di kasta tertinggi Liga Italia bersama Venezia, Jay membawa kelas dan pengalaman Eropa ke jantung pertahanan Indonesia. Ia memiliki positioning yang sangat disiplin, tak mudah terpancing keluar dari zona, dan mampu mengatur garis pertahanan. Dalam skema Patrick Kluivert, Jay Izzaz adalah pilar utama dalam formasi 3 atau 4 back sekalipun. Di lini tengah, duet Tom Hai dan Joy Pelupessy akan jadi poros permainan. Tom Hai yang dikenal memiliki visi bermain tinggi, passing akurat, dan eksekusi bola mati berkelas, diharapkan bisa berperan sebagai jenderal lapangan tengah yang bisa mengontrol tempo dengan maksimal. Sementara itu, Joy Pelupessy adalah partner ideal untuk Haye. Ia tangguh dalam bertahan, rajin menjemput bola, dan pekerja keras. Kombinasi keduanya akan jadi kunci untuk memenangkan duel lini tengah melawan pemain-pemain China yang cenderung bermain direct. Terakhir, di sektor depan, harapan besar tertuju pada Ole Romani. Striker naturalisasi ini punya kecepatan, ketajaman, dan insting gol yang sangat dibutuhkan timnas di laga penting. Ole bukan tipikal striker yang hanya menunggu bola di depan. Ia juga aktif membuka ruang, menarik bek lawan, dan menciptakan peluang bagi pemain lain. Gerakannya yang dinamis di kotak penalti bisa membuka celah krusial, terutama melawan pertahanan China yang sering kesulitan menghadapi pemain cepat. Pada akhirnya, segala persiapan, kekuatan, dan dukungan akan diuji dalam 90 menit pertandingan di GBK. Tidak ada lagi ruang untuk ragu, tidak ada waktu untuk lengah. Indonesia harus tampil total, bukan hanya dengan fisik dan taktik, tapi juga dengan jiwa dan semangat juang yang tak pernah padam. Di tengah tekanan dan ekspektasi, tim ini bukan lagi sekedar kumpulan pemain. Mereka adalah simbol harapan jutaan rakyat Indonesia yang ingin melihat bendera merah putih berkibar di pentas dunia. China memang datang dengan motivasi tinggi, tapi di depan mereka berdiri satu kekuatan besar bernama Garuda yang tak hanya dibekali teknik, tapi juga mental baja dan dukungan lautan merah putih. Kini tinggal satu pertanyaan, mampukah kita menulis sejarah? Karena malam itu, di bawah sorak 60.000 pendukung, di tanah yang penuh doa dan harapan, segalanya mungkin.